Autisme adalah salah satu gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, memahami orang lain, dan menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Autisme dikenal sebagai Autism Spectrum Disorder atau ASD karena sifatnya yang sangat bervariasi. Misalnya, ada anak dengan autisme yang memiliki kemampuan luar biasa dalam matematika atau musik, tapi kesulitan memahami ekspresi wajah. Sebaliknya, ada juga yang lebih membutuhkan dukungan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Menurut data WHO, sekitar 1 dari 100 anak di seluruh dunia mengalami autisme. Di Indonesia sendiri, jumlah diperkirakan mencapai lebih dari 2 juta orang. Salah satu contoh nyata adalah kisah Temple Grandin, seorang profesor terkenal di bidang ilmu hewan yang juga seorang penyandang autisme. Dia bahkan telah menginspirasi pembuatan film dokumenter tentang perjalanan hidupnya. Istilah autisme pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943. Pada masa itu, autisme masih sering disalahpahami. Sebagian orang mengira itu akibat pola asuh yang salah, tetapi kini kita tahu bahwa autisme terjadi karena faktor genetik dan lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan struktur otak seperti di bagian amigdala dan konteks prefrontal berperan dalam munculnya autisme. Selain itu, ada juga faktor genetik tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memiliki autisme. Bayangkan, otak seperti jalan raya yang penuh dengan kabel penghubung. Pada otak orang dengan autisme, beberapa koneksi mungkin lebih padat, sedangkan yang lain lebih jarang. Ini yang menyebabkan mereka memproses informasi dengan cara berbeda. Dalam Islam, anak-anak dengan kebutuhan khusus dipandang sebagai tanda kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ini menunjukkan bahwa setiap ujian yang diberikan pasti membawa hikmah. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana kita harus memuliakan dan mendukung orang-orang yang dianggap lemah oleh masyarakat. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Carilah aku di tengah-tengah orang yang lemah, karena sesungguhnya kamu diberi rezeki dan pertolongan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian." Para ulama juga sepakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus termasuk yang dengan autisme adalah ahli surga. Mereka tidak dibebani tanggung jawab seperti manusia lainnya karena keterbatasan mereka adalah ujian untuk kita, bukan untuk mereka. Mereka disebut spesial karena mereka memiliki cara pandang yang unik terhadap dunia. Beberapa dari mereka memiliki bakat luar biasa, seperti melukis dengan detail yang luar biasa, bermain alat musik tanpa belajar formal, atau memiliki daya ingat yang luar biasa. Dunia mengenal banyak sosok penyandang autisme yang menginspirasi seperti Greta Thunberg, aktivis lingkungan muda, dan Anthony Hopkins, aktor pemenang Oscar. Autisme bisa dikenali sejak usia dini, biasanya sebelum anak berusia 3 tahun, namun setiap anak dengan autisme memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut adalah beberapa ciri utama yang sering ditemukan pada anak dengan autisme. Yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Tidak merespon ketika dipanggil namanya, sulit melakukan kontak mata, tidak menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan situasi, cenderung menghindari kontak fisik seperti dipeluk atau dicium. Yang kedua, gangguan dalam komunikasi, terlambat berbicara atau tidak berbicara sama sekali, mengulang-ulang kata atau frasa, tidak memahami bahasa nonverbal seperti gerakan tangan atau ekspresi wajah. Yang ketiga, pola perilaku yang berulang atau repetitif. Sering melakukan gerakan yang sama berulang kali, misalnya mengayun-ngayunkan tangan, melompat-lompat atau berputar-putar. Sangat terpaku pada rutinitas dan sulit menerima perubahan, menyusun benda dengan pola tertentu dan marah jika diubah. Yang kelima, sensitivitas yang berbeda terhadap lingkungan. Terlalu peka terhadap suara, cahaya atau tekstur tertentu, bisa merasa sangat terganggu oleh suara kecil yang tidak diperhatikan orang lain, seperti suara kipas angin atau dentingan sendok. Sebaliknya, ada juga anak yang kurang peka terhadap rasa sakit atau suhu. Yang kelima, ketertarikan yang sangat mendalam pada topik tertentu. Misalnya, sangat tertarik dengan angka, planet, kereta api, atau huruf.
bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Penting untuk diingat bahwa tidak semua anak dengan autisme memiliki semua ciri-ciri ini. Beberapa mungkin hanya menunjukkan beberapa ciri dengan tingkat yang berbeda. Autisme disebut sebagai spektrum karena gejalanya bisa sangat bervariasi, dari yang sangat ringan hingga yang membutuhkan dukungan penuh. Berikut adalah beberapa jenis autisme berdasarkan tingkat keparahannya. Autisme tingkat ringan, bisa berbicara dengan baik tetapi sulit memahami komunikasi sosial, bisa menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri tetapi mungkin canggung dalam interaksi sosial, cenderung memiliki ketertarikan mendalam pada satu bidang tertentu. Asperger syndrome masuk ke dalam kategori ini sebelum akhirnya dikeluarkan dari klasifikasi medis resmi. Seorang anak mungkin bisa berbicara lancar tentang astronomi selama berjam-jam mungkin, tetapi tidak menyadari bahwa lawan bicaranya sudah bosan atau ingin membahas topik lain. Autisme tingkat sedang atau moderate autism. Kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa, sering membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari, sangat terpaku pada rutinitas tertentu dan mengalami stres jika ada perubahan. Seorang anak mungkin hanya bisa berbicara dengan beberapa kata dan kesulitan memahami instruksi yang kompleks. Jika rutinitasnya terganggu, misalnya makan malam sedikit terlambat dari biasanya, ia bisa mengalami tantrum atau stres berlebihan. Autisme tingkat berat sangat terbatas dalam komunikasi verbal dan nonverbal, memiliki perilaku berulang yang sangat mencolok, seperti menggigit tangan sendiri atau mengayunkan kepala ke belakang, tidak bisa hidup mandiri tanpa pengawasan dan bantuan penuh. Seorang anak mungkin tidak bisa berbicara sama sekali dan hanya berkomunikasi melalui gerakan tangan atau suara tertentu. Ia mungkin sangat sensitif terhadap suara dan bisa mengalami reaksi ekstrim seperti menutup telinga atau menangis ketika mendengar suara bising. Menariknya, ada salah satu doa yang kita semua pasti hafal doanya, yaitu Robbi Sroli, Sodri wa Yassirli Amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Quran Surah At-Taha ayat 25 sampai dengan 28. Doa ini berasal dari Nabi Musa ketika ia meminta agar bicaranya lebih lancar, bisa dibacakan bagi anak-anak dengan autisme yang mengalami keterlambatan bicara. Bagaimana saya tahu apakah anak saya memiliki autisme? Jawabannya adalah dengan observasi sejak dini dan pemeriksaan ke tenaga ahli. Berikut beberapa tanda yang bisa diperhatikan pada bayi dan anak kecil, yaitu tidak tersenyum atau menunjukkan ekspresi sosial di usia 6 bulan, tidak berceloteh atau mengeluarkan suara untuk menarik perhatian di usia 12 bulan, tidak menunjuk atau melambaikan tangan di usia 18 bulan, tidak merespon saat dipanggil namanya di usia 2 tahun. Jika anak menunjukkan tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog anak. Semakin dini intervensi diberikan, semakin baik perkembangan anak ke depannya. Autisme bukanlah sebuah penyakit yang harus disembuhkan, melainkan sebuah kondisi unik yang perlu dipahami. Setiap anak dengan autisme memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Tugas kita sebagai orang tua, guru, dan masyarakat adalah memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Bagi para orang tua, jika anak Anda didiagnosis dengan autisme, jangan merasa sendirian. Ada banyak komunitas dan terapi yang bisa membantu. Yang terpenting tetaplah mencintai dan mendukung anak Anda sepenuh hati. Bagi kita semua, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Setiap anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, berhak untuk merasa diterima dan dicintai. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Dan ya, dunia ini tidak butuh semua orang menjadi sama. Dunia butuh keberagaman karena dari sanalah lahir keindahan. Dan sampai jumpa.